mengenai pasar kerangkot dulu dan kini, pendengar. Seperti apa sih pasar kerangkot dulu dan kini gitu ya. Kita akan membahas bersama dengan narasumber kami juga dari Kepala Bidang Perdagangan Disperindak Kota Cilegon, Bapak Fitriadi Ahmad. Dan juga kami mengundang Anda untuk menyampaikan keluhan Anda mungkin mengenai pasar kerangkot ya. Warga Cilegon mungkin sangat hafal sekali bagaimana pasar kerangkot, kemudian dulu dan kini seperti apa perbedaannya dan lain sebagainya gitu ya. Ini bisa Anda sampaikan juga keluhannya di 0811450949. Kami masih mengajak Anda sekali lagi untuk bergabung dalam program kami Halo RRI di 23 Juni 2025. Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI. Aduh, kenapa nafas rasanya sesak banget ya? Udara di sini makin parah sepertinya. Iya Budi, polusi udara memang semakin buruk. Asap kendaraan, pabrik, dan bahkan pembakaran sampah bisa merusak kualitas udara yang kita hirup. Tapi, apa polusi udara ini benar-benar berbahaya? Iya, bener banget. Polusi udara bisa menyebabkan masalah kesehatan serius seperti asma, penyakit paru-paru, bahkan penyakit jantung. Bayangkan aja nih, berapa banyak orang yang terpapar setiap hari, termasuk kita. Wah, berarti kita harus lebih peduli dengan lingkungan ya? Betul, kita bisa mulai dari hal kecil, seperti menggunakan transportasi umum, menanam pohon, dan tidak membakar sampah sembarangan. Dengan begitu, kita bisa membantu mengurangi polusi udara dan menjaga kesehatan kita bersama. Betul, Din. Yuk, mulai sekarang kita jaga udara bersih untuk masa depan yang lebih sehat. Ingatlah, udara bersih adalah hak kita semua. Mari jaga bersama untuk hidup yang lebih baik dan sehat. Udara bersih, hidup sehat. Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih. Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan. Aku gak bisa berhenti mikirin semua kemungkinan buruk yang akan terjadi. Kalau aku gagal, kalau semua gak sesuai rencana, gimana ya? Kenapa kamu selalu berpikir yang buruk-buruk? Kadang, kita memang gak bisa mengendalikan semua yang terjadi. Tapi, overthinking itu gak akan membantu, malah bikin tambah stres. Tapi gimana kalau aku gak cukup baik? Gimana kalau aku bikin kesalahan? Itu wajar, gak ada yang sempurna. Daripada terus mikirin yang belum terjadi, kenapa nggak fokus ke hal yang bisa kamu kontrol sekarang? Coba deh, tarik nafas dan lepaskan perlahan-lahan. Mungkin kamu benar. Overthinking cuma bikin aku capek dan gak produktif. Betul itu, lebih baik fokus pada langkah kecil yang bisa kamu ambil sekarang. Jangan biarkan pikiranmu terus berputar tanpa arah. Lepaskan beban itu dan jalani hari dengan lebih ringan. Makasih ya, aku akan coba lebih santai dan gak membiarkan pikiran negatif menguasai. Overthinking bisa menjadi beban yang berat. Jangan biarkan pikiran negatif menghancurkan kedamaian. Lepaskan beban pikiran dan nikmati setiap momen dengan lebih tenang.
RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI. Selamat pagi pendengar, Halo RRI kembali menemani Anda di hari ini. Setiap hari Senin dan juga Jumat kami hadir. Dan Anda yang juga mempunyai keluhan mengenai fasilitas umum atau mungkin fasilitas khusus ataupun juga layanan publik di sekitar Anda gitu ya, kami akan hadirkan narasumber utama untuk menjawab informasi yang Anda keluhkan tersebut. Dan tentunya akan kami angkat dalam program Halo RRI yang hadir sekali lagi setiap hari Senin dan juga Jumat di pukul 9 pagi. Jadi Anda sudah hafal ya, kalau setiap hari Senin dan juga hari Jumat ini udah pasti ada Halo RRI nih. Banyak keluhan-keluhan yang mungkin juga disampaikan oleh masyarakat atau mungkin Anda sendiri gitu ya. Dan Anda bisa sampaikan bersama dengan kami. Silakan di 0811450949 atau juga di Instagram kami di RRI_Pro1 Banten. Kami akan angkat nanti permasalahan yang ada, kemudian kami carikan solusinya untuk menghadirkan narasumber utama yang akan menjawab segala informasi yang Anda butuhkan gitu ya. Jadi silahkan. Kami untuk pagi hari ini membahas mengenai pasar Keranggot pendengar dulu dan kini gitu ya. Dan dari Dinas Perindustrian dan juga Perdagangan atau Disperindak Kota Cilegon juga sudah melaksanakan sosialisasi penertiban dan juga pembagian nomor undian untuk lapak dan juga kios pedagang kaki lima atau PKL yang juga akan dipindahkan ke hanggar pasar Keranggot di Kota Cilegon gitu ya. Dan Kepala Disperindak Kota Cilegon Andriani juga mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi ini sudah berjalan, sudah dilakukan, dan pembagian nomor undian lapak dan juga kios ini sebagai tindak lanjut gitu ya, rencana dari pemerintah Kota Cilegon untuk merelokasi pedagang pintu masuk dan juga pasar atau keluar pasar Keranggot Kota Cilegon. Kemudian pendengar, terkait dengan rencana itu memang Andriani juga mengaku pihaknya telah menyiapkan hanggar untuk pedagang kaki lima di pasar atau di depan pasar Keranggot Kota Cilegon gitu. Dan bagaimana juga respon dari Bapak Wali Kota Cilegon mengenai hal tersebut. Nah ini dari Bapak Wali Kota Cilegon yaitu Bapak Robin Sari ini juga sudah meminta kepada para pedagang yang masih berjualan di badan jalan masuk dan juga keluar pasar Keranggot Kota Cilegon agar secara sukarela memindahkan tempat berjualan ke hanggar yang telah disediakan pemerintah Kota Cilegon pendengar. Ya, dan dikatakan juga memang relokasi ini dilakukan untuk memindahkan pedagang yang masih berjualan di badan jalan masuk dan juga keluar pasar Keranggot Kota Cilegon. Dan kami juga sudah berhasil menjaring beberapa pertanyaan dari pendengar gitu ya mengenai pasar Keranggot. Nanti akan kami sampaikan dan akan dijawab langsung oleh narasumber kami pagi hari ini, yaitu Bapak Fitriadi Ahmad, Kepala Bidang Perdagangan Disperindak Kota Cilegon. Seperti apa jawaban dari beliau nanti akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI. Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi. Bu Sari, katanya sudah ngurus izin edar produknya. Bener nggak? Bener banget, Ibu. Sekarang itu, bakso dan nugget saya udah punya izin edar dari Badan POM. Wah, keren. Tapi pasti mahal ya, Bu. Ribet pula. Ih, enggak, Bu. Itu dia. Banyak yang salah paham kayaknya ya. Padahal ngurus izin edar itu nggak mahal loh. Nggak ribet juga. Yang penting nih mau ikut prosedurnya.
Karena petugas BPOM juga kan ramah, membantu banget malah Bu. Serius? Terus prosesnya bagaimana? Awalnya sih saya tanya-tanya dulu ya prosesnya seperti apa. Nah, setelah tahu persyaratannya, saya siapin deh dokumennya. Terus daftar lewat online. Tapi kalau Bu Inah nggak ngerti daftar lewat online, itu bisa konsultasi langsung kok Bu ke kantor BB POM di Serang. Petugasnya ramah-ramah, siap bantu pokoknya. Udah, Bu Inah tenang aja. Dipandu kok sampai bisa. Wah, kalau gitu saya juga mau daftarin sambal rumahan saya deh. Biar makin percaya pembelinya. Itu dia Ibu. Jadi izin edar itu bukan cuma soal aturan, tapi juga jaminan mutu dan kepercayaan konsumen. Yuk Bu, kita maju bareng. Pelaku usaha UMK, yuk daftarkan produk obat dan makanan Anda ke Badan POM. Pendaftaran izin edar itu mudah dan terjangkau. Balai Besar POM di Serang siap membimbingmu. Jangan takut mulai, karena produk yang legal, usaha makin berkembang, omset pun makin maksimal. Pesan ini dipersembahkan oleh Balai Besar POM di Serang.
fakta hidupnya, tetapi juga refleksi tentang masa lalu yang gelap dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Demikian esensi buku Born a Crime karya Travel Noah dari RRI untuk Indonesia. Halo RRI, halo RRI, halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI. Halo RRI pendengar, hari ini kami membahas mengenai pasar Keranggot dulu dan kini ya. Tema besar kami adalah pasar Keranggot untuk hari ini dan kami juga sudah terhubung bersama dengan Bapak Fitriadi Ahmad yang akan juga menjawab berbagai keluhan dan juga pertanyaan dari pendengar yang sudah berhasil kami rangkai sedemikian rupa ya pendengar. Sudah kami rangkum maksudnya. Baik, dan selamat pagi Pak Ahmad. Selamat pagi. Ya, kabar baik hari ini Pak Ahmad. Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah sehat. Baik Pak Ahmad, ini kami sudah mendapatkan beberapa pertanyaan ya dari pendengar Pak Ahmad mengenai pasar Keranggot dulu dan juga kini. Nah, karena memang permasalahannya adalah tentang pasar Keranggot nih Pak, sehingga mungkin Bapak juga akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pendengar ini yang sudah kami berhasil kumpulkan begitu ya Pak Ahmad ya. Untuk pertanyaan pertama siapa ya Pak ya? Mungkin bisa langsung dijawab nanti Pak. Dari Ajeng di Cibeber. Oke, dari Ajeng di Cibeber akan saya putarkan untuk voice note-nya Pak. Saya Ajeng dari Cibeber. Belanja di pasar Keranggot tuh sekarang bikin kapok ya menurut saya, karena banjir itu di kios-kiosnya banyak banget dan susah jalan, belum lagi becek terus kumuh juga. Jadi tolong dong pemerintah benahin saluran airnya ya. Terima kasih. Oke, baik. Dari Ajeng Pak di Cibeber, saya ulang ya Pak ya. Katanya si Ajeng ini memang belanja di pasar Keranggot sekarang katanya bikin kapok Pak. Dan banjir, kiosnya juga susah untuk jalan ya Pak ya, karena banjir itu tadi ya. Kemudian belum lagi becek dan kumuh. Nah ini seperti apa mungkin tanggapan dari Bapak Ahmad? Silakan Pak. Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada masyarakat atas masukan dan perhatiannya. Kami di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon sedang melakukan penataan agar pasar tetap menjadi pusat ekonomi yang bersih, aman, dan nyaman. Mungkin dari pertanyaan Mbak Ajeng tadi, kami sudah mencatat titik-titik genangan yang sering dikeluhkan. Jadi dalam waktu dekat kami akan lakukan normalisasi saluran air di area kios yang bekerja sama nanti dengan Dinas PUPR, yang mudah-mudahan kami laporkan ke pimpinan untuk dilakukan secepatnya, gitu, Mbak. Oke, baik. Kemudian juga ini dari siapa ini? Tidak menyebutkan nama ya Pak ya. Itu tempat pembuangan sampah di pasar Keranggot penuh terus, gak diangkut-angkut, baunya menyengat banget sampai ke rumah. Mohon perhatiannya dari dinas terkait ya. Terima kasih. Silakan Pak. Ya. Kami sangat menyayangkan kondisi TPS yang overload ya Mbak. Mungkin terjadinya overload ini mungkin dari ada beberapa masyarakat ataupun yang membuang sampah di sini gitu. Karena di masing-masing kelurahan itu sudah disediakan TPS. Nah karena ini pasar luasnya kurang lebih hampir 5 hektar Mbak. Jadi terjadilah overload nih. Oleh karena itu kami telah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon untuk meningkatkan frekuensi pengangkutan sampah serta menyiapkan lokasi TPS yang lebih memadai. Kami juga akan membentuk Satgas Kebersihan Pasar berbasis komunitas pedagang. Jadi nanti selain pedagang yang berjualan di pasar Keranggot itu tidak boleh membuang sampah di TPS Pasar Keranggot. Oke, baik. Kemudian dari Dio ini Pak, izin menyampaikan atau di pasar Keranggot ini makin semrawut. Kios semakin banyak sampai ke jalan, ditambah sampai sampah juga menumpuk.
mana pengelolaan pasarnya, mohon ditertibkan. Baik, silakan Pak. Semerawutnya pasar tentu tidak hanya merugikan pengunjung, tapi juga pedagang sendiri. Karena akses terganggu. Relokasi ke tempat yang lebih tertata adalah upaya kami untuk menjamin kelancaran aktivitas jual beli tanpa mengganggu arus lalu lintas. Setiap pedagang akan mendapat tempat sesuai dengan zona agar lebih rapi. Ini terus terang Mbak, kita dari tanggal 19 sampai tanggal 24 ke depan ini kita sedang melakukan penataan pedagang yang berjualan di pinggir jalan, Pak. Oke. Ya, mungkin nanti kepada pemirsa RRI, mungkin kalau sekarang berkunjung ke Pasar Keranggot, insya Allah ada perubahan, tidak sembraut ya, agak lenggang lah Mbak jalannya gitu. Yang tadinya mobil nggak bisa masuk sampai ke pasar, ke kantor UPTD pasar, ya alhamdulillah sekarang bisa Mbak. Tapi kita nggak bosan-bosan, kita terus berupaya tertibkan. Kita relokasi Mbak, yang bukan kita menggusur tapi merelokasi pedagang yang tidak layak berjualan atau di tempat yang tidak diizinkan sesuai dengan Perda K3, kita siapkan tempatnya untuk mereka berjualan sehingga lebih nyaman ya Mbak, nggak kehujanan gitu. Oke, baik. Nah, keluhan yang sama juga datang dari Pak Supri nih Pak, dari warga Citangkil. Kami juga dirugikan kalau banjir terus, pembeli juga jadinya sepi, saluran airnya tolong dicek dan dibersihkan ya Pak, terima kasih. Baik. Ya itu alhamdulillah tadi sudah kita jawab juga ya, kita sudah inventarisir Mbak titik-titik genangan air atau penyumbatan saluran. Nah itu nanti ke depan secepatnya kita akan melakukan normalisasi saluran setelah penertiban ini selesai tanggal 24 Pak, insya Allah. Baik. Nah kemudian ada dari voice note Pak, pendengar kami Santi di PCI, kita dengarkan bersama Pak. Saya Santi dari PCI. Saya dulu sering belanja nih di Pasar Keranggot, tapi sekarang tuh udah gak nyaman. Tolong deh fasilitasnya dan kebersihannya ditingkatkan lagi biar rame. Terima kasih Pak. Oke, baik. Silakan dijawab Pak. Ini kebanyakan memang mengenai fasilitas, kemudian kebersihan ya Pak ya? Ya, mungkin pedagang yang berjualan tidak sesuai dengan tempatnya. Dalam hal ini berjualan di jalan akses masuk atau keluar pasar sangat merugikan pengunjung dan juga pedagang. Maka diperlukan relokasi pasar. Di relokasi kami akan sediakan ruang usaha lebih tertata. Ini yang sedang kita lakukan sebenarnya Mbak. Sampai tanggal 24 ini kami minta doanya, minta dukungannya kepada pemirsa RRI sehingga kita bisa menyelesaikan atau mampu menyelesaikan permasalahan ini dengan lancar, Mbak. Amin. Baik, kemudian juga ada dari Erika Sni di Serdang. Walau jauh lumayan aja karena Pasar Keranggot ini termasuk pasar yang semuanya ada atau lengkap begitu mungkin ya. Tapi mohon dong untuk parkir jangan berantakan. Masa mau nyari motornya yang mana jadi nggak bisa keluar. Terima kasih. Parkir nih Pak. Silakan Pak. Ya alhamdulillah kemarin kami berkoordinasi dengan Kepala UPT Pasar Keranggot untuk menghitung berapa sih jumlah titik parkir yang ada sekarang di Pasar Keranggot. Nah, kemarin kita hitung ada 17. Alhamdulillah dari 17 titik parkir ini kita sudah layangkan ke Disub Kota Cilegon untuk dilakukan kajian ataupun evaluasi apakah sudah sesuai dengan titik parkir 17 titik itu atau tidak. Kalau misalnya nanti sudah sesuai dengan titik parkir, yaitu nanti Disub yang akan melakukan penataan parkir sehingga nanti tidak sembraut, jadi parkir nggak salah-salahan gitu kan, jadi ada tempatnya gitu. Ketika misalnya nanti ketika sudah ditetapkan menjadi tempat parkir, nanti kan ada petugas Disub juga nanti yang menggiring apabila nanti ada masyarakat yang memarkirkan kendaraan bukan pada tempatnya. Oke, baik. Artinya memang akan ditertibkan begitu ya Pak ya.
Baik, Pak Ahmad, kami akan jeda sejenak Pak, dan kami juga nanti akan membacakan kembali beberapa WhatsApp dan juga SMS yang sudah masuk ke akun Instagram dan juga WhatsApp kami ya Pak ya di pagi hari ini mengenai Pasar Keranggot. Tetap bergabung bersama kami dan kita jeda sejenak ya Pak ya untuk pagi hari ini. Tetap bergabung bersama kami Pringer. Halo RRI, halo RRI, halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI. Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat. Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital. Saat gunung berapi menunjukkan tanda-tanda aktivitas, kesiapsiagaan kita sangat penting. Ketika mendengar informasi tentang peningkatan aktivitas vulkanik, jangan panik. Segera cek informasi resmi dari Badan Geologi atau pemerintah setempat. Persiapkan diri dan keluarga dengan rencana evakuasi. Pastikan Anda mengetahui jalur evakuasi terdekat dan lokasi aman. Siapkan juga perlengkapan darurat seperti makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jika Anda tinggal di daerah rawan, patuhi semua instruksi dari pihak berwenang. Jangan ragu untuk mengungsi jika diminta. Ingat, keselamatan adalah prioritas utama. Bersama kita bisa menghadapi bencana. Siapkan diri, jaga keselamatan, dan tetap waspada. Ingat, waspada adalah langkah pertama untuk keselamatan. Halo RRI, halo RRI, halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI. Halo RRI, Pasar Keranggot dulu dan kini masih kami bahas Pringer di Senin 23 Juni 2025 untuk hari ini. Kami juga masih terhubung bersama dengan Bapak Fitriadi Ahmad, Kepala Bidang Perdagangan Disperindak Kota Cilegon. Selamat pagi, Pak Ahmad.
pagi juga Mbak. Baik, siap mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat ya Pak ya? Siap Mbak. Siap. Baik, ini ada dari Denny nih Pak, warga Cilegon yang juga sudah masuk di voice note kami. Kita dengar bersama. Halo, selamat pagi. Saya Denny, warga Cilegon. Jujur aja lebih nyaman belanja di luar pasar sih, soalnya di dalam banyak yang bau dan sempit. Jadi kalau mau relokasi berhasil, kayaknya tempatnya harus bersih dan rapi. Jadi mohon dirapihkan kembali ya Pak. Terima kasih. Baik, bagaimana Pak? Silakan dengan jawabannya. Ya baik, terima kasih kepada Kang Denny. Mungkin kita jawab terkait ya pedagang yang berjualan tidak sesuai dengan tempatnya, dalam hal ini berjualan di jalan akses masuk dan keluar pasar. Nah ini sangat merugikan pengunjung dan juga pedagang. Nah, maka diperlukanlah relokasi pasar. Di relokasi kami sediakan ruang usaha yang lebih tertata, sistem kebersihan harian. Kami belajar dari kondisi pasar saat ini untuk menciptakan sistem baru yang lebih tertib. Nah inilah jadi kita bahan evaluasi kita Mbak ke depan. Contoh misalnya dari sekian luasnya emang pasar Keranggot ini kurang lebih hampir 5 hektar. Ini kan petugas keamanannya kurang lebih hanya 14. Ya mungkin ini bahan evaluasi kita juga nanti ke depan kita usulkan kepada pimpinan untuk dilakukan penambahan petugas kebersihan untuk sehingga nanti ke depan pasar Keranggot ini lebih bersih Mbak dan lebih tertata. Mungkin itu Mbak. Oke, baik. Dan ini juga masih seputar relokasi juga sepertinya Pak ya. Ada dari Pak Yanto di Cilegon. Bapak jualan di pinggir jalan aja sekarang sepi, apalagi kalau dipindahkan ke tempat yang baru yang masuk ke dalam. Tolong dong Pak, relokasinya harus strategis. Begitu. Kemudian juga ini ada dari Pak Mino warga Cibeber, sepertinya pertanyaannya juga hampir sama ya Pak ya tentang relokasi. Apakah benar kalau pasarnya mau dipindahkan ke Hanggar Barat? Bagaimana nasib kami pedagang? Silakan Pak dengan tanggapannya. Memang kami sepenuhnya sadar bahwa relokasi bukan hanya soal memindahkan tempat, tapi juga tentang menjamin keberlangsungan usaha pedagang. Itu kami berkomitmen memastikan lokasi baru tetap mudah diakses. Relokasi akan dilakukan secara bertahap dan disertai dengan pendampingan. Mungkin pendampingan ini nanti kita juga mengarahkan kepada pedagang untuk tidak membeli dagangan ataupun yang berjualan yang tidak sesuai dengan tempatnya. Itu Mbak. Oke, baik. Kemudian ada dari voice note yaitu Reni di Cibeber nih Pak, warga Cibeber yang ikut bersuara juga nih Pak. Kita dengar bersama ya Pak ya. Pagi, saya Reni di Cibeber. Kami sadar sih nggak boleh jualan di pinggir jalan, tapi tolong relokasinya jangan merugikan pedagang ya. Pemerintah juga harus bantu sosialisasi supaya pembeli ikut pindah juga. Makasih ya. Oke, baik. Silahkan Pak. Ya, kita emang berupaya perintah Pak pimpinan bahwa kita dalam melakukan relokasi ini harus humanis, tapi juga harus tegas aturan. Ya mungkin kemarin arahan dari pimpinan itu kepada para pedagang untuk menempatkan tempat yang ada dulu Mbak. Karena emang ini pasar ini udah lama juga sih bangunannya Mbak ya, dari tahun 2009. Jadi kita usahakan pedagang menempatkan pedagang yang kita relokasi ini sesuai dengan yang ada dulu. Contoh misalnya di Hanggar 1, Hanggar 2 dan Hanggar 3. Nah, kalaupun nanti itu tidak tertampung di Hanggar 1 dan Hanggar 2, kita siapkan juga cadangan di bongkar muat. Nah, ini nanti ke depan kita akan evaluasi Mbak, ketika nanti pedagang sudah berjualan di tempat yang kita relokasi, kalaupun mereka nanti ada keluhan ataupun kekurangan, itu menjadi catatan kita Mbak untuk ke depan, untuk nanti melakukan perbaikan. Mungkin itu Mbak. Oke, baik. Dan terakhir juga ini masih seputar relokasi sepertinya Pak. Ada dari Santi, warga Keranggot. Tiap pagi lewat depan pasar Keranggot pasti macet. Banyak pedagang kaki lima di pinggir jalan. Harus ada solusi dari pemerintah biar pasar tetap tertata, tapi pedagang juga tetap bisa jualan. Nah, bagaimana tanggapannya Pak? Silakan. Ya inilah jawabannya tadi itu yang saya sampaikan. Kita sedang melakukan relokasi pedagang
yang ada di seluruh wilayah Pasar Keranggot. Dan mungkin nanti ke depan setelah tanggal 24 nanti tidak macet lagi gitu Pak. Nah, jadi pedagang-pedagang nanti sudah kita relokasi yang tadinya berjualan di pinggir jalan sehingga menimbulkan kemacetan. Insya Allah nanti pasca relokasi ini tanggal 25 itu sudah tidak ada lagi. Gitu, Pak. Oke, baik. Dan Pak, ini ternyata ada yang masuk kembali via WhatsApp kami ya Pak ya, terbaru dari Bu Mei di PCI. Kemarin saya ke Pasar Keranggot, pedagang di bahu jalan ini sudah mulai berkurang sih memang, namun masih ada yang bandel. Ini sanksinya apa untuk yang bandel Pak? Nah, bagaimana Pak sanksi untuk yang bandel nih Pak? Silakan. Ya, ya. Kemarin kita sudah berkoordinasi dengan Kadis Pol PP, kebetulan untuk terkait penegakan Perda K3 ini wilayah di Kadis Pol PP. Nanti di sana ada namanya tipiring, tindak pidana ringan, Pak. Jadi emang ketika nanti ada pedagang yang membandel, yang mereka terus kekeh aja berjualan bukan di tempatnya, ya mereka bisa nanti dikenakan tipiring ini, Mbak. Nanti dilakukan penegakan oleh Satpol PP Kota Cilegon. Oke, kalau begitu terima kasih Pak Fitri Ahmad ya sudah menjawab dan juga mendengarkan keluhan-keluhan dari masyarakat Kota Cilegon nih Pak terkait dengan Pasar Keranggot ya Pak. Semoga dalam program Halo RN ini juga bisa memberikan jawaban dan juga memberikan informasi yang lebih lengkap untuk masyarakat yang juga mendengar ya Pak. Terima kasih Pak Fitri Adi Ahmad, Kepala Bidang Perdagangan di Sperindak Kota Cilegon, dan selamat beraktivitas kembali Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan berikan demikian untuk jawaban atau tanggapan dari Bapak Fitri Adi Ahmad, Kepala Bidang Perdagangan di Sperindak Kota Cilegon dalam program Halo RRI. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Love bombing adalah cara manipulasi di awal hubungan, di mana seseorang memberi perhatian berlebihan untuk membuat kamu merasa spesial. Mereka memberi pujian, hadiah, dan janji manis, tapi tujuannya untuk mengendalikan kamu dan membuat kamu bergantung. Setelah itu, perhatian bisa tiba-tiba menghilang, dan kamu merasa bingung atau cemas. Itu bagian dari rencana mereka. Jika perhatian terasa terlalu cepat atau terlalu banyak, bisa jadi itu love bombing. Cinta sejati tumbuh pelan-pelan, bukan dipaksakan. Wah, akhirnya ini nih yang selama ini dicari. Investasi yang cuan dan cepet bikin kaya. Hah? Mana ada investasi yang cepet bikin kaya? Awas loh, jangan-jangan itu investasi bodong lagi. Investasi bodong? Apaan tuh? Investasi bodong itu penipuan yang menjanjikan keuntungan besar, tapi pada kenyataannya justru ngerugiin. Nah, biasanya nih ya, oknum investasi bodong itu nawarin tawaran yang menggiurkan, kayak yang barusan kamu baca itu. Dari mana kita tahu kalau itu investasi bodong? Nih, aku kasih tahu ya. Investasi bodong itu biasanya ciri khususnya adalah nggak berizin atau izinnya palsu. Terus menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal. Satu lagi nih, biasanya dia itu akan menjanjikan investor bisa berhenti berinvestasi kapan aja dan ngambil keuntungan. Nggak punya prospektus yang jelas dan lengkap. Satu lagi nih, biasanya dia itu mencatut nama institusi atau organisasi lain. Nah, penawaran itu biasanya dilakukan melalui pesan singkat, email, dan juga website, serta proses bisnis investasinya gak jelas. Iya juga sih. Aku juga nggak tahu nih investasi dari mana. Ya udah deh, mending investasi yang pasti-pasti aja. Nah, cakep, gitu dong. Apakah kamu pernah mendengar filantropi?
Dikutip dari Wikipedia Indonesia, ternyata arti filantropi adalah tindakan seseorang yang mencintai sesama manusia serta nilai kemanusiaan, sehingga menyumbangkan waktu, uang, dan tenaganya untuk menolong orang lain. Istilah ini umumnya diberikan pada orang-orang yang memberikan banyak dana untuk amal. Biasanya, filantropi adalah seseorang yang kaya raya dan sering menyumbang untuk kaum miskin. Jadi bagaimana? Apakah kamu ingin juga menjadi filantropi? Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI. Dan selamat pagi pendengar di Halo RRI. Kami juga mengingatkan Anda untuk berpartisipasi begitu, memberikan keluhan seputar fasilitas umum dan juga mungkin fasilitas khusus atau mungkin pelayanan publik ya dimanapun itu. Kemudian jalan rusak mungkin di sekitar Anda yang juga ini menjadi akses bersama. Kemudian juga jalan desa pun juga bisa ya pendengar ya. Pokoknya fasilitas umum atau juga mungkin apapun yang Anda keluhkan mengenai layanan publik dan lain sebagainya, misalnya terkait dengan STNK ya kan, atau mungkin juga tentang pelayanan puskesmas, rumah sakit. Kemudian juga banyak lah ya yang mungkin juga bisa Anda sampaikan bersama dengan kami agar tentunya pelayanan tersebut akan menjadi lebih baik lagi, menjadi bahan evaluasi juga begitu. Anda bisa langsung sampaikan keluhan-keluhan Anda tersebut ya pendengar di 08111450949. Jangan lupa untuk sertakan nama dan juga usia serta lokasi Anda. Kemudian juga kami akan hadirkan narasumber utama untuk menjawab informasi yang Anda butuhkan begitu dalam program Halo RRI setiap hari Senin dan juga Jumat di pukul 9 pagi ya. Dan kalau tadi kita sudah mendengarkan jawaban atau tanggapan dari Pak Fitriadi Ahmad, Kepala Bidang Perdagangan di Disperindak Kota Cilegon mengenai beberapa keluhan yang juga sudah disampaikan oleh masyarakat mengenai parkiran yang ada di Kranggot, kemudian juga kios-kios yang sudah kumuh di Kranggot, kemudian banjir, akses kebersihan, fasilitas lain yang juga sudah disampaikan, ini juga sudah mendapatkan jawaban begitu. Dan ini mudah-mudahan juga jadi bahan evaluasi begitu untuk membangun Pasar Kranggot menjadi lebih baik. Karena beberapa waktu lalu juga ya, di 20 Juni 2025, 3 hari yang lalu, Bapak Robinsar, Wali Kota Cilegon juga sudah merelokasi atau memindahkan pedagang yang masih berjualan di badan jalan masuk dan juga keluar Pasar Kranggot Cilegon. Dan ini juga menjadi salah satu upaya agar tentunya juga Pasar Kranggot lebih tertata begitu. Dan Pasar Kranggot ini juga akan lebih tertib, aman, dan juga nyaman untuk jual beli kebutuhan masyarakat di Cilegon. Dan Robinsar juga mengatakan bahwa pasca relokasi pedagang, pihaknya juga akan menyiagakan petugas Satpol PP dan juga Dinas Perhubungan atau Disub Kota Cilegon untuk berjaga-jaga di lokasi agar tidak ada lagi pedagang yang berjualan di badan jalan masuk dan juga keluar Pasar Kranggot pendengar ya. Semoga semuanya akan lebih baik lagi untuk Pasar Kranggot Cilegon. Dan demikian untuk Halo RRI pendengar di pagi hari ini. Semoga segala informasi yang sudah kami hadirkan juga bermanfaat. Tanya jawab pendengar juga yang sudah dijawab oleh Disperindak Kota Cilegon juga bermanfaat untuk Anda. Dan sekian untuk Halo RRI 23 Juni 2025 hari ini. Tetap bergabung bersama kami di Radio Republik Indonesia Banten karena kami masih akan banyak sekali menghadirkan informasi untuk Anda di Banten pagi ini. Kita Indonesia sesungguhnya langit pasti